Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman, kita akan kehilangan roh yang menjiwai kehidupan rohani kita ketika kita mengabaikan dan tidak mengenali siapa Sang Firman kehidupan yang senantiasa menerangi dan menjadi terang serta penuntun di dalam setiap langkah persiaran hidup kita. Orang beriman mestinya di dalam setiap persiarahan membawa kedamaian, mengantarkan orang untuk percaya bahwa setiap orang yang hadir di setiap perjalanan hidupnya senantiasa menjadi bagian terpenting dalam rancangan Allah bagi kebaikan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau memperkenankan kami merayakan misteri kebangkitan Kristus. Jadikanlah kami saksi akan sukacita keselamatan yang kami terima melalui Putra-Mu. Dan buatlah kami memiliki keberanian untuk senantiasa menjadikan diri kami tanda keselamatan dan juga tanda kehadiran kasih-Mu di setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan sebuah kisah yang sangat menarik, di mana di dalam kisah para rasul dikisahkan oleh Lukas perkembangan dan pertumbuhan orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus begitu bertumbuh dan berkembang pesat. Mereka bertumbuh dan berkembang pesat bukan karena ritual keagamaan yang mereka lakukan, tetapi mereka memiliki kedalaman rohani yang sungguh sangat luar biasa. Mereka menjadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi setiap langkah hidup mereka, terutama di dalam langkah kehidupan rohani mereka. Bahkan mereka menjadikan firman Allah itu sebagai roh yang hidup, yang menjiwai di setiap perbuatan dan kesaksian iman yang dilakukan. Beriman tetapi tidak mengenal apa yang difirmankan oleh Dia yang kita imani, maka yang terjadi adalah kita mengalami yang disebut kekeringan rohani. Kita jatuh pada kewajiban-kewajiban, kita jatuh kepada rutinitas, di mana kita kehilangan makna dari Ekaristi itu sendiri. Kita kehilangan makna dari doa yang kita lantunkan setiap saat itu. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana karya Allah yang sudah dimulai di dalam hidup kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi berkat dan bertumbuh serta berbuah ketika kita orang beriman senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, mengingat dan melaksanakannya di setiap langkah kehidupan kita. Poin yang kedua, Lukas menghadirkan sosok Barnabas yang senantiasa menemani Paulus di dalam karya pelayanannya. Mengapa Rasul Paulus perlu ditemani oleh Barnabas? Karena Barnabas ingin menghadirkan pewartaan yang tidak memecah belah. Ia ingin menghadirkan pewartaan yang membawa damai sukacita. Faktanya ketika kedatangan seseorang baru di dalam kelompok kita, di dalam tugas perutusan dan pelayanan kita, ketika masuk pribadi yang baru di dalam dinamika kelompok kita, lalu ada sebagian dari kita merasa bahwa orang-orang ini adalah ancaman,
Orang-orang ini akan menjadi hambatan di setiap pelayanan. Bahkan orang-orang ini bisa mengambil pamor kita, di mana biasanya Anda atau saya atau kita semua yang terbiasa dicari, tetapi kini tidak dicari kembali karena ada orang, karena hadirnya pribadi yang lebih baik. Tetapi Barnabas hari ini mau mengajarkan kepada kita, mestinya sebagai orang yang berpengalaman, sebagai orang yang bisa dianggap dalam tanda kutip senior di dalam tugas-tugas pelayanan hidup menggereja, Barnabas menghadirkan sosok pribadi yang mendampingi, yang membantu orang-orang yang tidak percaya kepada Paulus menjadi percaya bahwa dia adalah utusan yang dipilih oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dengan kehadiran Barnabas, ia mengikis pemikiran negatif, rasa curiga, jangan-jangan dia adalah mata-mata dari prajurit yang mengejar-ngejar murid-murid Yesus. Tetapi lihatlah, kehadiran Barnabas membuat pewartaan Paulus diterima begitu banyak orang, bahkan diterima oleh lingkaran yang paling dekat dengan kehidupan Tuhan Yesus. Jika hal ini masih tetap terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, maka gereja akan senantiasa bersatu dan berdinamika hidup. Tidak saling membunuh karakter satu dengan yang lain. Tidak saling mengambil alih, tetapi menerima dan menjadikan pelayanan di gereja semakin berkembang, bertumbuh, dan berdinamika dengan baik. Dari Barnabas kita juga belajar sikap kerendahan hati, bahwa ketika waktu terus berputar, ada saatnya generasi muda pun hadir untuk ikut terlibat dengan cara dan dinamika baru yang lebih beradaptasi dengan situasi, dengan zaman serta umat yang dihadapi. Tetapi seringkali sikap bangga dan juga senantiasa selalu memuji-muji apa yang terjadi di masa lalu, kita akhirnya dibutakan mata hati kita untuk melihat sesuatu yang memiliki potensi lebih baik. Mestinya kita hadir sebagai Barnabas yang menemani seseorang, yaitu Paulus, yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang tadinya tidak mengerti bagaimana mewartakan kerajaan Allah menjadi mengerti bagaimana ia harus mengajarkan tentang kerajaan Allah tanpa harus menimbulkan konflik di antaranya. Satu hal yang menarik pada hari ini di dalam Injil Yohanes, bagaimana Anda dan saya serta kita semua diingatkan, beriman akan menjadi percuma dan akan kehilangan rohnya ketika kita tidak mau memperdalam hidup kerohanian kita dengan sabdanya. Sabda yang sudah tertuang di dalam kitab suci kita. Ada perjalanan iman dari orang-orang suci, orang-orang kudus yang bisa kita pelajari. Mengapa mereka tetap dengan tekun dan setia meskipun di dalam kehidupannya begitu banyak tantangan dan persoalan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita sebagai orang beriman hanya jatuh kepada rutinitas, setiap minggu pergi ke gereja karena itu memang aturan dari 5 perintah gereja, atau kita berdoa karena kita merasa butuh, kita berdoa karena ada sesuatu yang kita minta, tetapi setelah selesai kita lupa akan doa. Lalu kita berdoa tetapi tidak didasari dengan firman yang sudah disampaikan, maka akan menjadi kehilangan jiwanya. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diingatkan, orang beriman akan senantiasa menjadi kuat jika ia tidak memisahkan hidupnya, hidup kerohaniannya dari sang sumber sabda itu sendiri, dari sang sumber firman itu. Mari kita biarkan sang sabda menerangi setiap langkah kita, agar setiap perbuatan kita tidak hanya didasarkan pada ambisi dan impian yang memuaskan nafsu kita, tetapi pada apa yang sudah difirmankan Tuhan dan terlaksana
di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kita adalah sumber cinta kasih. Ia senantiasa menerima persembahan ungkapan syukur orang beriman yang dilandaskan pada firman-Nya. Anda dan saya serta kita semua saat ini diajak untuk menjadi pewarta sabdanya, bukan hanya pandai di dalam mengulangi apa yang disabdakannya dalam kata-kata kita, tetapi kita diajak untuk mengingat dan melaksanakannya, untuk mewartakan kerajaan Allah tanpa harus menghadirkan perpecahan, tanpa harus menghadirkan perbedaan, tetapi bagaimana kehadiran kita membawa damai, membawa kebersatuan dari perbedaan yang ada. Jika kita merasa sulit, belajarlah dari Barnabas yang berani mengubah pemandangan gereja yang tadinya milik orang-orang khusus, tetapi menjadi milik orang bersama. Keselamatan yang tadinya dirasakan hanya milik bangsa pilihan, keselamatan yang dikehendaki Tuhan adalah milik bersama. Barnabas mengajarkan agar kita tidak mudah melihat masa kelam seseorang, tetapi kita diajak untuk melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa dari setiap orang yang dipercayainya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.